dengan bantuan beasiswa full dari pemerintah Inggris. Langsung saja, mungkin tidak terlalu banyak saya bahas ya. Jadi ini kisi-kisi sekedar refresh dulu teman-teman sekalian. Kisi-kisi SKD CPNS mungkin teman-teman sudah lihat sebelumnya atau sudah tahu sebelumnya. Saya lebih fokus ke TIU ya. Jadi TIU saya lebih fokus ke TIU karena pada CPNS 2019 nilai TIU saya yang paling tinggi. Kebetulan alhamdulillah dapat 170 di TIU, jadi saya lebih pede sebenarnya lebih untuk sharing ke teman-teman sekalian, memberikan trik dan juga tips menjawab cepat TIU. Nah, kalau kita lihat bagian dari TIU itu sendiri, ada beberapa item yang dinilai, ada 3 secara garis besar. Ada kemampuan verbal, tadi narasumber sebelumnya sudah membahas tentang silogisme. Terus ada yang kedua, kemampuan numerikal, itu ada sekitar hampir berapa soal tuh? Ada sekitar 15 soal, berhitung dari angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Dan juga kemampuan figural. Pada kesempatan kali ini saya lebih menekankan di nggak 4 dulu ya, mungkin 2 saja pada kesempatan sore ini, karena nanti lanjut lagi insya Allah pertemuan selanjutnya. Jadi saya lebih pede membagi sharing ke teman-teman sekalian, bukan mengajar ya, karena saya juga basicnya bukan guru matematika, cuman mungkin kesempatan saya lulus CPNS 2019 lebih duluan dibanding teman-teman, dan kebetulan juga nilai saya paling tinggi di TIU, jadi insya Allah saya membagi tips dan juga triks menjawab cepat di kemampuan numerikal di bagian TIU. Ya. Nah, pertama kita lanjut saja berhitung ya. Jadi saya lanjut saja masuk ke contoh soal, terus teman-teman nanti punya 1 menit waktu untuk langsung cakar dan juga menjawab. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah dapat jawabannya, silakan unmute mikrofonnya, silakan bicara, juga sampaikan juga jawabannya ya. Nah, jadi pertanyaan pertama soal berhitung. Jadi saya ini rangkum beberapa soal yang pada saat tes CPNS 2019 itu saya paling banyak masuk di bagian TIU. Jadi ada beberapa item yang saya masukkan refleksi di tahun saya sebelumnya. Jadi ini beberapa contoh yang saya dapatkan di soal-soal CPNS 2019 ya. Nah, jadi soal pertama, 7,5% dari 555 adalah, oke, jadi saya kasih waktu, ini salah ya, bentar. Udahlah. Udah saya kasih waktu sekitar 1 menit harusnya ya. Teman-teman, kalau 1 menit sudah berlalu bisa unmute mikrofonnya, langsung jawab. Oke, siapa tahu ada yang dapat 10 detik sudah dapat jawabannya dengan cara analisa soal ini. Charlie. Ya, siapa? Charlie. Oke, ada Charlie. Ya, oke. Yang lain? Ada Charlie, ada mungkin yang lain? Jawabannya lain? Charlie. Oke, Charlie. Ada mungkin Alpha, Bravo, Delta, atau Error? Charlie semua ya. Saya harap, kan kita nanti kalau tes TIU kan kita tidak pakai kalkulator toh, jadi kita langsung pakai trik dan tips bagaimana cara mendapatkannya. Jadi saya mau sharing bagaimana cara tips dan trik kalau kita dapat soal-soal begini. Kita lihat adalah jawabannya itu dia hampir mirip polanya, semua mirip. Halo, suara saya kedengaran tidak? Halo, suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Kedengaran kok. Oke, jadi kalau kita lihat soal ini jawabannya dari A sampai error dia sama semua nilainya. Yang membedakan cuman letak desimal atau letak berapa angka desimal di belakang koma. Nah, jadi yang pertama kali adalah kita lihat dulu jawabannya. Jangan langsung kita cari atau mencakar karena sebenarnya ada trik dan tips tercepatnya. Kalau mode soalnya kayak begini, ya. Kalau kita lihat ternyata option jawabannya sama semua dari A sampai E nilainya. Nah, ada tripsnya. Pertama itu kita langsung konversikan persennya dulu ke desimal. Jadi 7,5% ini kan belum di dalam bentuk desimal. Jadi kita konversikan dulu ke bentuk desimal. Persen itu kan dia per 100. Jadi 7,5% per 100. Ada prinsip dalam matematika,
jika satuan persen seperti 7,5%, kan 7,5% itu adalah satuan, maka hasilnya akan 0, plus 3 angka belakang koma. Itu jawaban tipsnya atau trik cepatnya. Sedangkan kalau puluhan persen, contohnya kayak 10% atau di atas 10%, di bawah 99%, maka hasilnya akan 0, plus 2 belakang koma. Itu trik prinsip menjawab cepatnya. Nah, kita langsung lihat penjawabannya. 7,5% itu kita jabarkan 7,5 per 100 kali 555. Jadi kalau kita lihat langsung, apa yang langsung kita cari dengan soal kayak begini, kita tidak perlu mengkalkulasi 7,5% dikali 555, karena toh juga kan jawabannya sama semua. Jadi langsung kita pakai prinsip yang ini, satuan persen sama dengan 0, plus 3 angka belakang koma. Jadi kita buatkan kalkulasi 7,5 per 100 itu sama dengan 0,75. 0,75 itu ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka. Ada 3 angka ya. Ingat, ada 3 angka. Langsung kita lihat option jawabannya. Jawaban yang mana di antara A sampai E ini, di belakang komanya ada 3. Begitu tipsnya. Cepat. Jadi tidak perlu kita cakar 7,5 per 100 kali 555, tidak perlu sama sekali. Ini jika jawaban atau optionnya sama ya, dari A sampai error. Nah, jadi jawabannya adalah C, betul, 41,625. Ingat saja prinsipnya ya, jika dia puluhan, jika dia satuan persen, maka angka belakang komanya akan 3. Ingat, sedangkan kalau dia puluhan persen, angka belakang komanya akan 2 belakang koma. Tapi harus mengingat, bahwa soal tersebut dengan pilihan option jawaban yang sama, A sampai E. Jadi kita tidak perlu lagi mengkalikan kayak dengan prinsip konvensional, lebih cepat dan lebih tepat. Ya, mengerti? Oke, sekarang kita masuk ke soal kedua. Mohon maaf teman-teman, kalau saya cepat bicara mohon disanggah, atau mungkin ada kurang mengerti dari presentasi saya, langsung disanggah saja, langsung unmute mikrofonnya. Nah, soal kedua. Ini juga soal yang masuk, saya dapat 2 soal, sekitar 2 atau 3 soal ya waktu CPNS 2019, soal kayak begini. Jadi soal kedua, nilai 37,5% dari 0,333 adalah A 0,008, B 0,015, C 0,1, D 0,125, dan error 0,321. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Ini kok jadi 15 ya? Siapa tahu mungkin ada teman-teman yang bisa jawab, kira-kira jawabannya apa? Ada? Oke, ada yang jawab A. Ada yang lain selain A, tidak? Delta. Delta, oke Delta. Ada lain selain Delta mungkin? B. B. Jadi ada jawaban bervariasi ya pada soal ini. Ada yang jawab Alpha, Bravo, sama Delta. Langsung kita lihat jawabannya. Ya. Nah, ada triknya dalam menjawab soal dengan soal semacam ini. Ada trik tercepatnya teman-teman sekalian. Pertama, kembali kita lihat option jawaban ya. Jika optionnya tidak sama, berarti kita tidak bisa memakai teknik yang sebelumnya. Ingat ya. Ya, mohon maaf jika option jawabannya berbeda, maksud saya, maka prinsip yang pertama, soal pertama itu tidak berlaku. Tapi jangan sedih, ada prinsip yang kedua. Prinsipnya, ingat perkalian desimal, 0, ya. Contohnya, 0,300 dikali 0,300, hasilnya adalah, nanti hasilnya akan 0, di belakangnya ada 0,6. Digit 6, ya. Nah, itu dia prinsip utama. Ingat saja, jadi kan di sini dia 300, 3 angka belakang koma. Terus juga di sini 300, 3 angka belakang koma.
Tambah saja 300, 3 tambah 3 berarti ada 6. Berarti nanti jawabannya itu 0, belakangnya ada 6 digit, ya. Nah, itu saja prinsip yang pertama. Nah, sekarang kita lihat option jawaban. Apakah ada di antara A sampai error itu 0, dengan 6 digit di belakang koma, teman-teman? Ada atau tidak? Tidak. Nggak ada. Oke, tidak ada. Berarti soal ini dia memakai trips pembulatan, ya. Jadi jika prinsip 3 ditambah 3 dan akan menghasilkan 0, dengan 6 digit di belakang koma, tidak ada di sini jawabannya, berarti dia pakai trik atau prinsip pembulatan. Nah, sekarang kita jawab soalnya sama-sama ya. 37,5% itu dia kalau kita jabarkan ke desimal kan 0,375 tuh. Nah, langsung kita kalikan. Kita kalikan dengan 0,33. Ingat trik cepatnya pembulatan ya. Karena tadi tidak ada jawaban, tidak ada dari A sampai error, tidak ada jawaban 6 digit di belakang koma, berarti soal ini dia memakai prinsip pembulatan. Apa yang kita bulatkan? Kita bulatkan 0,375 dan juga 0,3. Saya tanya teman-teman sekalian, 0,375 kita bulatkan kira-kira mendapat jadi apa kira-kira yang terdekat? 34. 0,4. Oke, 0,4. kalau 0,333? 0,3. 0,3. 0,3. Betul. Jadi pembulatannya itu adalah 0,4 kali 0,3. Langsung saja ini kan lebih gampang kan kalau kita bulatkan ketimbang kita harus menghitung 0,375 dikali dengan 0,33 itu lebih ribet kita hitung. Nah, dengan trik cepat pembulatan kita dapatkan hasil 0,4 dikali dengan 0,3, hasilnya adalah 0,12. Jadi jawabannya adalah 0,125. Karena kenapa? Kita lihat yang paling dekat dengan hasil 0,12 itu adalah 0,125. Jadi gampang, cepat ya. Ketimbang kita harus mencakar lagi, ubah dulu ke ribuan, itu bakal lebih lama lagi. Tapi ingat, apakah option jawabannya itu dia tidak ada 6 angka di belakang koma? Kalau tidak ada, berarti soal tersebut adalah prinsip pembulatan. Begitu. Mengerti soal kedua? Ya, paham. Oke, paham. Paham, insyaallah. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke latihan. Nah, ini tadi sama dengan soal kedua. Silakan teman-teman dengan memakai prinsip sebelumnya, prinsip yang ini, teman-teman akan lebih cepat dapat soal latihan ini. Oke, silakan menjawab 1 menit. Siapa tahu ada yang bisa sebelum 1 menit, silakan unmute mikrofonnya, sertakan juga jawabannya. Dengan memakai prinsip soal kedua, kita bisa dapat 10 detik sih soal ini sebenarnya bisa dapat ya. 15 detik lah bisa. Oke, sudah ada? Sudah 30. C. B. Beta. Ada yang jawab beta. Charlie. Oke, ada jawab bervariasi ya. Ada jawab beta, Charlie, delta. Oke, waktu sudah habis. Charlie. Oke, jawab Charlie ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Ada Caranta di sana. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman. Nah, ingat prinsip yang pertama dilakukan adalah kita harus menjabarkan persentase ke bentuk desimal terlebih dahulu. Jadi 66,5 itu sama dengan 0,665 ya. 66,5% adalah 0,665. 0,665 dikali dengan 0,94 langsung karena jawabannya harusnya kan 6 angka di belakang digit tuh, di belakang koma. Tetapi karena jawabannya ini tidak ada 6 digit di belakang koma, berarti prinsip soal ini menggunakan prinsip pembulatan. Sehingga kita bulatkan 0,665 dan juga 0,294.
Kira-kira pembulatan 0,665 terdekatnya apa teman-teman sekalian? 0,7. 0,7. 0,7. Kalau 0,294 kita bulatkan 0,3. 0,3. Oke. 0,21. Nah, jadi hasilnya adalah 0,21. Nah, sekarang kita lihat di option. Apakah ada jawaban 0,21? Tidak ada. Yang mendekati yang mana kira-kira? 0,20. Oke, berarti selamat yang menjawab error ya. Berarti Anda betul menjawab error. Oke. Gampang kan kalau kita pakai teknik kayak gini, teman-teman? Gampang. Ya, gampang banget. Jadi ingat saja trik cepatnya kayak gini. Karena lumayan sih soal saya kemarin tahun lalu ada 2 soal dari soal yang ini. Dan saya pakai teknik ini kebetulan juga. Ya. Jadi jawabannya adalah 0,20 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Masih tetap diberhitung. Nah, soal CPNS ketiga ini juga soal yang paling banyak muncul di soal-soal TIU CPNS ya. Di tahun saya juga ada sekitar 2 atau 3 soal di TIU yang saya dapatkan. Jadi dia pakai dia pakai perhitungan A dan B. Nanti kesimpulannya apa? Apakah nilai A lebih besar dari B ataukah B lebih besar daripada A? Begitu pula selebihnya. Ya, kita baca soalnya ya. Jika A sama dengan 48% dikali dengan 0,65 dan B sama dengan 65% dikali 0,48, maka A lebih besar daripada B, B lebih kecil daripada A sama dengan B, A sama dengan 2B, hubungan A dan B tidak dapat ditentukan. Oke, saya kasih waktu Charlie. 1 menit ya. Charlie. Ada yang jawab Charlie. Oke, ada yang jawab Charlie. Terus apa lagi yang lain mungkin? Charlie. Karena sama, Ji. Charlie. Ada jawab Charlie ya. Oke, Mbaknya mungkin yang jawab Charlie alasannya apa kira-kira? Karena persenan dan angka yang dikalinya sama. Cuma diputar. Sama. Oke, ada yang lain? 0,65 sama dengan 0,48 kali 0,65 48 kan 0,48% sama. 0,65 kan sama dengan 65%. Sama. Oke. Berarti mantap ya. Ini soal paling mudah sekali sih ya sebenarnya. Cuman yang terpaku di soal ini karena mereka tidak tahu trik analisa soal. Mereka tidak menganalisa soal. Teman-teman di sini sudah mampu menganalisa soal, bisa TIU-nya lebih mudah mengerjakan ya. Langsung kita lihat jawabannya. Nah, triknya kembali lagi pertama, analisa soal dengan baik-baik. Jadi kalau kita lihat soal ini kan sebenarnya hampir sama tuh, 648 ada 0,48, 65 atau ada 665%. Sebenarnya tes CPNS itu dia tidak akan memberikan soal yang butuh cakar panjang sekali, yang membutuhkan waktu banyak. Pasti orang yang membuat soal CPNS itu pasti sudah memperkirakan atau mengestimasi orang yang menjawab itu kurang dari 1 menit. Ya, pasti dia akan sudah mengkalkulasi kalau memang jawabannya itu tepat. Jadi pasti soal-soal ini akan lebih mudah dipahami kalau kita menganalisa dengan baik-baik. Jadi pertama kita menganalisa soal dengan baik-baik. Ingat, A itu dia sama saja nilainya 65% kali 0,48. Karena tadi betul teman-teman sekalian bilang 48 itu sama dengan 0,48. Mirip kalau kita ubah dia ke desimal. Begitu pula 65%. 65% itu sama dengan 0,65 gitu. Jadi jawabannya yang tepat ya udah C ya. A sama dengan B. Karena prinsipnya A itu sama dengan 65% kali 0,48. Cuman ingat teman-teman sekalian, di tes CPNS tahun saya 2019, dan mungkin juga soal-soal ini bakal pasti muncul, tapi dengan kalkulasi yang berbeda. Bisa jadi dia cuman kalkulasi tambah-tambahan atau perkalian, terus dia membedakan jika A dan juga jika B, dan saya rasa lebih mudah soal yang kemarin sih CPNS-nya, karena cuman pertambahan dan juga penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi tidak usah khawatir soal-soal yang seperti gini. Insya Allah bakal bisa ditangani. Amin. Amin. Oke, selanjutnya soal CPNS yang keempat.
soal ini juga ada di soal saya tahun 2019, CPNS tahun 2019 ya. Jadi kita langsung lihat soalnya. Jika nilai X sama dengan 2, dan Y sama dengan 3, dan X sama dengan X pangkat X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat, maka nilai X, Y, Z adalah 90, 110, 130, 150, atau 170. Oke, silakan teman-teman sekalian menjawab. Delta. Delta. Oke, ada jawaban lain selain delta? Oke. Ada jawaban lain mungkin selain delta teman-teman sekalian? Enggak ada ya? Nah, 1 menit udah berlalu, ini sudah lebih. Kita sudah mulai kembali 1 menit. Delta. Oke, ada 2 orang yang jawab delta. Ada jawab alpha mungkin atau D. mungkin oke, 3 orang jawab delta ya. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Sekarang kita lihat ya, bagaimana trik cepat menjawab soal semacam gini. Karena sebenarnya ada trik cepatnya. Kita tidak usah terlalu lama mencakar ya. Nah, triknya ingat, kita harus ingat ada sistem substitusi atau sistem faktorial di matematika. Ingat, X kuadrat tambah 2XY tambah Y pangkat 2 itu sama dengan X dalam kurung X tambah Y pangkat 2. Ini rumus yang teman-teman harus hafal. Ya, ada rumus ini nih. 3 rumus ini yang teman-teman harus hafal, wajib hafal sama sekali. Nggak boleh tidak dihafal. Karena pasti soalnya ada di soal TIO. Ya, jadi kalau kita lihat persamaan kuadrat nomor 1, X kuadrat tambah 2XY tambah Y pangkat 2, itu sama dengan dalam kurung X tambah Y pangkat 2. Ya. Sedangkan nomor 2 itu bedanya cuma dikurang dan di plusnya. Ya. Kalau dia X pangkat 2 dikurang 2XY tambah X pangkat Y pangkat 2, dia sama dengan X kurang Y pangkat 2. Ya. Sedangkan kalau ada soal kayak begini, X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2, dia penjabarannya atau faktorisasi akar-akarnya adalah dalam kurung X tambah Y dikali dalam kurung X kurang Y. Teman-teman wajib hafal 3 ini. Saya rasa tidak ada alasan untuk tidak menghafal. Karena cara cepatnya adalah dengan cara kita buat menghafal faktorisasi akar-akar. Nah, kembali kita jawab soal CPNS 4 ini ya. Ingat, X pangkat 2 tambah 2XY tambah Y pangkat 2 itu sama dengan dalam kurung X tambah Y pangkat 2. Nah, sehingga kita langsung cari nilai X. Karena kan nilai X sama nilai Y sudah ditemukan, sudah jelas. Sekarang tugasnya teman-teman adalah harus mencari nilai X dengan langsung masukkan ke rumus yang sederhana, yang X tambah Y pangkat 2. Tidak perlu kita kalkulasikan dengan menggunakan rumus yang panjang ini. Sehingga 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berarti sudah dapat nilai X-nya 25. Nah, soalnya adalah, dicari adalah berapa nilai X, Y, Z. Ingat teman-teman, X, Y, Z itu maksudnya apa? X, Y, Z adalah X kali Y kali Z ya. Jadi mungkin teman-teman ada beberapa yang belum tahu apa itu X, Y, Z. X, Y, Z itu adalah X kali Y kali Z. Oke, ingat ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan satu persatu nilainya. Nah, masukkan semua nilai untuk mencari hasil X, Y, Z. Sehingga X-nya kan tadi ada 2, sedangkan Y ada 3, terus Z kita dapatkan 25. Sehingga nilainya 6 kali 25 sama dengan 150. Ya, mungkin tadi yang menjawab delta 3 orang betul, tapi mungkin mbaknya atau ibu-ibunya memasukkan dengan pakai rumus yang ini, yang panjang, yang lebih panjang lagi cakarannya. Sedangkan sebenarnya trik cepatnya adalah dengan cara menghafal faktorisasi akar-akar, kita bisa langsung dapatkan X tambah Y pangkat 2, langsung hasil 25. Karena kita
tahun ini kan setahu saya dapat info teman-teman akan dapat soal lebih banyak ketimbang tahun saya ya. TKP-nya lebih banyak. Iya betul. TKP lebih banyak tidak sih tahun ini? Betul. Betul. Nah, Iya. TKP lebih banyak. 110. Nah, TKP lebih banyak dan pasti dengan waktu yang sama kan? Iya nggak sih? Dengan waktu yang sama nggak sih? 110 soal dalam waktu 100 menit. 100 menit. Berarti sama kan dengan waktu CPNS 2019. Jadi lebih challenging teman-teman sekalian. Nah, dengan cara kita mengetahui trik cepat di TU, karena TU itu dia memakan waktu lama, nggak seperti TWK dan juga TKP. Jadi kita harus wajib punya prinsip mengetahui trik dan tips cepat menghitung matematika. Nah, mungkin teman-teman tadi yang jawab 150 sudah betul, tapi dia masukkan nilainya ke X pangkat 2 tambah 2XY tambah Y pangkat 2, yang menurut saya itu memakan waktu bisa sampai 10-20 detik malah ya. Jadi, dengan trik ini bisa menghemat waktu teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi jawabannya betul 150. Tapi ingat ya, kita harus menghafal faktorisasi akar-akar. Yang 3 ini yang di tabel ini ya. Lanjut kita soal ke latihan. Nah, kita lihat latihannya jika X sama dengan 4, Y sama dengan 6, dan X sama dengan, ingat X sama dengan, Z sama dengan X pangkat 2 dikurang 2XY tambah Y pangkat 2, maka nilai X dikali Y dikali Z adalah, oke, teman-teman punya waktu sekitar 40 detik ya. Saya kalkulasikan 40 detik karena 110 soal. Oke? Silakan teman-teman. Ada yang jawab bravo. Wah, mantap ini yang bravo ya. Sekitar 13 detik Mbak nih jawab bravo sudah dapat jawaban. Tapi kita tunggu dulu apakah jawabannya betul atau tidak. Oke, bravo. Oke, bravo. Rata-rata 20 detik kan? 20 detik ya. Nah, saya tanya teman-teman sekalian, teman-teman yang jawab 20 detik soal ini apakah menggunakan akar faktorisasi akar-akar atau tidak? Ya. Oke, berarti betul. Berarti mantap kan, lebih cepat toh Mbak dah jawabnya toh. Iya. Nah, oke, kita lihat ya trik cara menjawabnya dengan tadi. Oke, ingat kembali X kuadrat dikurang 2XY tambah Y kuadrat itu sama dengan X kurang Y pangkat 2. Ingat kembali rumus faktorisasi akar-akar. Pokoknya 3 rumus ini harus sudah di luar kepala teman-teman sekalian supaya bisa menghemat waktu teman-teman sekalian ya. Apalagi kan kalau misalnya ini angkanya ratusan atau bisa bahkan puluhan ratusan kan lebih sulit lagi kalau kita pakai cara biasa untuk mengkalkulasi. Jadi ini lebih gampang. Oke, sekarang kita jabarkan sehingga nilai X sama dengan X dikurang Y pangkat 2, 4 dikurang 6 pangkat 2 menghasilkan minus 2 pangkat 2 sama dengan 4. Bagi teman-teman yang belum mengetahui basic skill di matematika, jika min dikalikan dengan min, maka hasilnya akan positif. Ya. Jika min dikalikan dengan positif, maka hasilnya akan Negatif. negatif. Jika positif dikalikan dengan min, berarti hasilnya akan Negatif. Negatif. basic skill itu yang paling penting di soal TIU, teman-teman. Jadi saya harap teman-teman juga belajar basic skill matematika, ya. Nah, langsung kita lihat jawabannya. Sehingga tugasnya adalah sekarang masukkan semua nilai untuk mencari hasil X, Y, Z. Sehingga 4 kali 6 kali 4 adalah 96, ya. Jadi tadi udah jawab tuh 20 detik, berarti sudah bisa lulus lah insya Allah TIU ya, sudah aman. Semoga amin, ya. Oke. Oke, jadi jawabannya adalah 96. Kita lanjut soal CPNS kelima. Ini juga ini soal saya persis waktu CPNS 2019, teman-teman. Saya juga tumben ingat langsung, makanya saya masukkan ke presentasi saya pada sore hari ini. Ya, jika diketahui N sama dengan 26/99, tambah 29/61, tambah 14/76, tambah 23/87, maka nilai N adalah, oke. Silakan teman-teman 40 detik. Saya sambil minum ya. Oke. Sudah lewat
Sudah lewat 30 detik nih, teman-teman. Oke, sudah habis waktunya. 4, 3, 2, 1. Ada yang dapat jawabannya tidak? Ada yang dapat jawaban? Belum. Belum, Kak. Belum ya? Oke. Oke, sekarang kita langsung saja ya pakai trik cepatnya. Ya. Ini kita dengan cara trik cepat, kita bisa jawab 10 detik. Ya, 10 sampai 20 detik itu sudah dapat triknya. Jadi, ini kan kalau kita jumlahkan manual, ini bakal panjang sekali. Toh, panjang sekali. Ada triknya teman-teman kalau dapat soal-soal kayak begini. Ingat, kita langsung bulatkan. Bulatkan ya. Ingat kan 26 itu pembulatannya lebih dekat ke 25. 99 lebih dekat ke 100. 29 itu lebih dekat ke 30. 61 ke 60. 14 ke 15. 76 kita bulatkan jadi 75. Sedangkan 23 kita bulatkan jadi 22. 87 jadi 88. Ini kita lebih enak baginya toh kalau kayak begini karena dia angkanya genap. Ketimbang di soal ini kan angkanya ganjil-ganjil, ada ganjil, ada genap. Jadi susah kalau kita kalkulasikan. Jadi terlebih dahulu teman-teman harus pakai analisa dan juga pakai logika. Pasti soal ini jawabannya pasti tidak akan sama dengan di sini karena kita membulatkan. Tetapi paling tidak jawabannya akan lebih dekat dengan jawaban aslinya. Nah, sekarang kita jabarkan dengan cara pembulatan seperti gini, ya. 25/100 itu sama dengan seperempat, ya. 30/60 sama dengan 1/2. 15/75 itu sama dengan 1/5. Dan 22/88 itu sama dengan 1/4. Lebih gampang kan kita sederhanakan dengan cara pembulatan. Kalau kita mau kalkulasi dengan pakai prinsip ini pasti lama sekali. Bisa sampai 1 menit ke atas. Nah, sehingga ini kita lebih gampang lagi kalau sudah bisa ditambahkan seperti begini, ya. Nah, 1/4 kan tambah 1/4 itu nilainya 1/2. Toh? 1/2. 1/2 tambah 1/2 nilainya 1. 1 tambah 1/5 hasilnya 6/5. Kan 6/5 itu adalah 1,2. Nah, lihat di jawaban, apakah ada 1,2 atau tidak? C. Tidak ada. Nggak C. ada. Nah, mendekati. karena ini pembulatan, tadi prinsipnya sama soal-soal sebelumnya, karena ini pembulatan, jadi kita langsung lihat yang dekat dengan 1,2 itu apa? Jawabannya C. 1,1. Ya udah gitu, yang lebih enak ya. Ingat teman-teman, saya tekankan di sini, kalau ada soal kayak begini, ini soal saya persis tahun 2019 soalnya. Kalau ada soal-soal begini, tidak perlu kita mengkalkulasi satu persatu, 26 dibagi 99, pakai 0,0 dalam bentuk desimal, tidak usah. Trik cepatnya adalah bulatkan terlebih dahulu, supaya dia genap. Kayak 25/100, ini kan bisa disederhanakan di 1/4. Nanti lebih gampang untuk dikalkulasi di akhirnya. Ya, triknya kayak gitu teman-teman. Oke, gampang kan? Jadi bisa dapat sekitar 10-20 detik kita bisa menjawab soal yang begitu rumit kalau kita cakar secara manual, secara konvensional. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, jadi jawabannya C 1,1866. Nah, sekarang materi yang kedua itu adalah perbandingan kuantitatif. Perbandingan kuantitatif ini pasti wajib naik di TIU teman-teman. Ya, di TIU saya CPNS 2019 juga ada beberapa soal di perbandingan kuantitatif. Nah, pertama adalah teman-teman harus tahu, wajib tahu bagaimana prinsip perbandingan kuantitatif ya. Perbandingan kuantitatif itu ada 2, ada senilai dan ada sebanding atau senilai dan juga tak senilai. Ya. Nah, jadi pertama, perbandingan senilai itu dia berbanding lurus. Jadi semakin tinggi, semakin banyak jumlahnya. Seperti ini ya, kalau kita lihat analogi paling singkatnya, paling gampangnya, harga 1 jeruk itu 1 kilogram jeruk 15.000. Harga 2 kilo itu 30.000. Berarti ini semakin banyak kilogramnya, maka harganya semakin mahal atau semakin tinggi. Berarti dia adalah perbandingan senilai. Ya. Perbandingan senilai rumusnya adalah A1 dibanding B1 sama dengan A2 dibanding B2. Mungkin teman-teman sudah tahu lah prinsip dasar ini, cuman sekedar
review saja dan juga recall tentang prinsip matematika dasar. Ya. Ingat, perbandingan senilai itu semakin tinggi jumlahnya, maka semakin tinggi juga banyak kuantitasnya. Ya. Contohnya kayak ini, Jarod dan juga harganya. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai itu dia berbalik antar dua komponen. Contohnya kita lihat tabel ini. Kecepatan 60 km per jam, maka jarak tempuh yang akan didapatkan adalah 2 jam. Ya. Sedangkan semakin berkurang kecepatan, maka dia semakin lama jarak tempuhnya. Jadi satunya ini dia ada yang semakin turun ke bawah, waktu tempuhnya akan semakin naik. Berarti dia perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai sekedar recall saja, review, primusnya A1 dibanding B2 sama dengan A2 dibanding B1. Ingat, ini banyak sekali soalnya dan juga banyak sekali miss-nya di soal ini karena banyak orang yang tidak tahu menganalisa yang mana yang perbandingan senilai, yang mana perbandingan berbalik nilai. Ingat, kembali lagi analisa soal dengan baik-baik ya, karena penting. Oke, langsung kita lihat soalnya, contoh soal bagaimana ya. Oke, contoh soal, sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak tempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah, ini soal gampang sekali sih. Oke, mungkin ada yang tahu, teman-teman silakan 40 detik ya. detik dari sekarang. Sudah berjalan 15. Oke, ada jawab A. Ada yang jawab A dengan estimasi waktu 15 detik. Oke. Ada jawaban lain kira-kira teman-teman? Sudah tinggal 13 detik ini, 10 detik lagi. Ayo, kita berburu dengan waktu. D. 5, 4. Ada yang jawab? Charlie. Oke, ada yang jawab Charlie, ada yang jawab Alpha, ada yang jawab Bravo. Ya, ingat teman-teman cuma punya estimasi satu soal itu 40 detik, jadi betul-betul harus cepat. Betul-betul harus cepat ya. Oke, ada jawab Delta juga. Kita langsung lihat jawabannya apa. Ya, tipsnya tentukan jenis perbandingan terlebih dahulu. Ingat kembali teman-teman, jika teman-teman dapatkan soal semacam soal cerita kayak begini, soal cerita perbandingan, terlebih dahulu jangan langsung dicakar, jangan langsung dikalkulasikan. Prinsip yang pertama adalah teman-teman harus menentukan, menganalisa jenis perbandingannya apa. Apakah dia senilai atau berbanding terbalik. Nah, kira-kira ini jenis perbandingannya apa? Senilai atau berbanding? Nilai. Oke. Nilai. Oke, jadi kita langsung lihat. Kalau saya, prinsip saya adalah saya buat langsung kayak tabel begitu ya teman-teman, supaya kita buatnya lebih gampang kita menghitungnya. Jadi buat kayak tabel kayak begini. Bensin jarak 8 liter itu dia sama dengan 56 km. Sedangkan yang dicari adalah kalau jaraknya 84 km. Oke, unstable. Halo, suara saya kedengaran? Iya. Ya. Halo? Oke. Soalnya jika jarak 84 km, maka bensin yang dibutuhkan berapa banyak? Ini sekarang soalnya. Nah, kalau kita sudah buat tabel kayak begini, sekarang kita tentukan jenis perbandingannya apa kira-kira. Nah, ingat ya, jarak kan ini semakin ke bawah semakin naik. Sedangkan kalau kita kalau kita logisnya, semakin banyak bensin yang semakin banyak panjang jarak yang ditempuh, maka semakin banyak pula bensin yang akan dibutuhkan. Oke, lanjut. Oke, jadi otomatis bensin juga akan semakin besar kebutuhannya.
Sehingga karena dia sama-sama besar, A dan B, berarti dia perbandingan senilai. Nilai. Ya, tekniknya kayak begitu teman-teman, supaya kita menghindari kekeliruan apakah perbandingan tersebut senilai atau tak senilai. Makanya analisa soal baik-baik dulu. Jangan langsung kita kalkulasikan tanpa menganalisa. Ya. Jadi kita langsung masuk ke perhitungan 8 banding X sama dengan 56 banding 84 atau per 84. Kita coret nih, kita bisa sederhanakan ya. Ingat, kalau ada soal-soal gini, kita yang mana bisa disederhanakan supaya gampang kita mengkalikan atau membaginya. 8 ini kita bisa sederhanakan dengan 56 ya. 56 dibagi 8 kita bisa dapatkan 7 ya. Jadi 1 banding X sama dengan 7 banding 84. Nah, 7 ini kita bisa sederhanakan lagi dengan 84. Jadi 12. kita sederhanakan 84 bagi 7 adalah dapat 12 ya. Di sini saya tekankan ada 2 prinsip yang saya mau tekankan sebagai trik dan juga tips cepatnya teman-teman sekalian. Pertama, teman-teman harus menganalisa terlebih dahulu jenis perbandingannya apa sebelum menjawab dan usahakan konversikan ke dalam bentuk tabel ya yang saya buatkan karena sangat membantu sekali. Kalau menurut saya pribadi, personal saya pakai teknik seperti gini. Setelah kita menentukan jenis perbandingannya apa, baru kita masukkan ke dalam rumus dan jangan lupa tips kedua, tips cepatnya usahakan menyederhanakan nilai-nilai yang bisa disederhanakan seperti gini. Jadi coba kita lihat apakah angka tersebut bisa disederhanakan atau tidak. Kalau tidak, berarti kita harus mengkalikan secara manual. Tapi kalau bisa, berarti semaksimal mungkin kita sederhanakan sampai nilainya tidak bisa disederhanakan lagi. Itu prinsip yang saya mau tekankan dan sharing kepada teman-teman sekalian. Ya, jadi jawabannya adalah 12 liter. Jadi selamat tadi yang jawab 12 liter ya. Cuman ingat kembali lagi teman-teman, satu soal itu cuma membutuhkan 40 detik sampai 1 menit saja. Jadi betul-betul memang harus aware masalah waktu ke depannya. Oke, lanjut kita ke soal kedua ya. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, banyak tambahan pekerjaan yang diperlukan adalah, ini soal saya waktu CPNS 2019. Angkanya tidak persis kayak begini, cuman konteks soalnya sama persis dengan soal saya. Oke, kita kasih waktu teman-teman untuk menjawab 40 detik dimulai dari sekarang ya. B, beta. Wah, ibunya siapa itu mbaknya ada 10 detik. Oke. B, bravo, ada 10 detik, 15 detik ya. Oke, mantap, mantap. Delta, ada delta. Saya kasih begini timer supaya teman-teman sekalian bisa mengukur kecepatan waktu teman-teman menjawab soal ya, jadi lebih enak. Oke, tadi ada jawab bravo 8 orang, ada yang jawab delta 32 orang. Tinggal 5 detik lagi. Ada sudah dapat? Kalau belum berarti harus semangat belajar lagi. Oke, waktu habis. Waktu habis, ada yang jawab alpha, ada yang jawab bravo, ada yang jawab delta. Oke, mayoritas jawab bravo ya. Nah, sekarang kita jawab sama-sama teman-teman ya. Ingat tipsnya adalah tentukan jenis perbandingannya terlebih dahulu. Teman-teman, menurut teman-teman ini perbandingan terbalik atau berbalik nilai atau senilai? Berbalik nilai. Berbalik nilai ya. Berbalik Nah, nilai. kembali saya buat bagan seperti gini tabel ya. 24 orang itu dia membutuhkan 20 hari. Jika 15 hari dia harus menyelesaikan tugas ini, pasti logikanya akan lebih banyak orang dibutuhkan ya. Sehingga harinya dia akan semakin naik ke atas, sedangkan jumlahnya mohon maaf, harinya akan lebih sedikit berkurang, sedangkan jumlah pekerjanya akan lebih banyak dibutuhkan. Sehingga ini otomatis adalah jenis perbandingan terbalik dengan konteks tabel kayak begini. Nah, sekarang kita selesaikan secara kalkulasi ya. 24 banding X 15 karena dia berbanding terbalik berarti kita harus baliknya ya. Kalau ke sini kan jumlah pekerja 24 per X. Ini kita balik 15 per 20. Namanya juga terbalik ya. Nah, setelah kita dapatkan formulasi kayak begini,
ini jangan lupa kita sederhanakan. Mungkin teman-teman sudah dapat lah tadi ya. Jadi sederhananya adalah 15 itu kita bagi 5 dengan 20 bagi 5 dapatnya 3/4. Nah, kira-kira 24 banding X sama dengan 3/4 ini ada bisa disederhanakan lagi tidak? Teman-teman ada bisa disederhanakan lagi? Atau sudah cukup di sini? Tidak ada lagi bisa disederhanakan? 24 dengan 4. 24 dengan 4. 24 bagi dengan 4. Iya. Iya. 24 juga bagi 3 bisa. Ya. 24 bagi 3 bisa. Ya, bisa ya. Jadi bisa semua. Jadi teman-teman bisa sederhanakan. Ya, cuman karena saya mau lebih ribet, jadi saya pakai 24 kali 4 dengan X 3 kali X. Ingat teman-teman, dalam matematika itu sebenarnya kita tidak bisa sederhanakan kalau dia menyilang ya, begini. Karena hasilnya pasti berbeda. Silakan teman-teman cari sendiri. Kita tidak bisa sederhanakan 24 sama 4 ya, karena dia dalam matematika tidak boleh menyederhanakan dalam kalau dia silang kayak begini. Kecuali dia lurusannya atau dia bawahannya dia bisa sederhanakan. Kalau teman-teman ragu bagaimana cara menyederhanakan, ya udah kita hitung manual saja. Kalau misalnya nilainya tidak terlalu besar ya kayak begini kan kecil gitu, kayak 24, 34 ini kan bisa aja kita kalikan gampang. Jadi 3X sama dengan 24 kali 4 dapatnya 96. 96 bagi 3 32. Kita dapat 32, berarti selama 15 hari itu 32 orang dia butuhkan jumlah pekerja. Nah, ingat, ini banyak sekali ini soal-soal tricky karena soalnya membutuhkan analisis soal aksis yang lebih panjang. Pertanyaannya adalah banyak tambahan pekerjaan yang dibutuhkan berapa, bukan berapa banyak pekerja, ya. Makanya baca baik-baik teman-teman. Banyak teman-teman yang salah, dia tidak baca soalnya. Karena soal ini adalah banyak tambahannya berapa, berarti kita hitung tambahannya berapa? Tambahannya 32 dikurang 24 yang sebelumnya, berarti jawabannya 8 orang. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa baca kembali soalnya sebelum menjawab. Karena soal itu bisa mengecoh seperti begini. Bukan mengecoh sih, cuman dia betul-betul konsepnya memang kayak begini. Cuman karena teman-teman tidak baca soalnya, langsung jawab 32, di option juga ada 32, ya udah salah. Jadi harus betul-betul pahami dulu soalnya sebelum dikerjakan. Ya. Tadi ada yang jawab 8 orang 10 detik, 15 detik, selamat, berarti sudah dapat metodenya ya, sudah dapat benang merahnya soal perbandingan kuantitatif ini gitu. Oke. Nah, ini karena mungkin sudah mau maghrib ya, sudah sisa 5 menit lagi mau maghrib, jadi sekedar preview ujian SKD CPNS 2019 di saya sharing ya sebelum kita tutup. Pertama di TWK itu teman-teman sebenarnya tipenya adalah tipenya HOTS ya, tipe penjabaran. Jadi kalau saya jujur pribadi, saya nggak tahu kalau teman-teman lain dapat soal. Di TWK saya tidak dapat soal sama sekali kayak undang-undang dasar, terus tentang sejarah kayak Rengas Dengklok Club, terus sejarah kemerdekaan BPUPKI, PPKI tanggal berapa, siapa pencetusnya, terus panitia 9 siapa. Saya tidak ada muncul di soal TWK saya. Yang banyak muncul soal TWK saya adalah pengamalan dan juga penjabaran nilai-nilai Pancasila. Ingat, teman-teman harus hafal nih 45 butir Pancasila dan bentuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin ketika teman-teman paham 45 butir Pancasila, atau bahkan teman-teman bisa menghafalkan 45 ini, insya Allah TWK lolos. Karena soal-soal saya begitu. Ya. Soal yang kedua yang banyak selain nilai-nilai Pancasila dan juga penjabarannya adalah soal tentang nasionalisme dan juga integritas di TWK yang dominan. Saya rasa kemarin soal TWK saya itu rasa-rasa TKP. Jadi kayak betul-betul panjang soalnya, terus jawabannya sama-sama semua. Jadi betul-betul teman-teman analisa baik-baik. Makanya saya kenapa bilang, saya waktu itu tidak ada soal kayak tanggal berapa BPUPKI sidang pertama, terus siapa ketua sidang kedua, nggak ada sama sekali teman-teman. Cuman saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain yang sama angkatan saya dapat. Cuman
dari FR mayoritas yang dapat begitu sedikit sekali, cuma 1, 2, 3 soal. Yang lebih banyak soalnya itu tentang pengamalan dan juga butir-butir Pancasila, soal cerita, terus dia tanyakan tentang nasionalisme, integritas, tentang korupsi, bagaimana posisi kita, apa yang kita lakukan jika kita menghadapi masalah, kayak gitu-gitu. Tipsnya adalah ketika kita mendapatkan soal TWK yang HOTS itu kan dia panjang sekali soalnya, dia kayak soal cerita, dia mirip TKP, kita pakai sistem screening, scamming, dan juga analisa. Jadi tidak perlu membaca semua dari awal sampai terakhir. Mungkin nanti ada guru bahasa Indonesia ya mengajarkan. Saya di sini cuma sharing saja karena saya bukan di bidangnya, saya tidak expert di bahasa Indonesia. Cuman saya pribadi pakai sistem screening, scamming, dan juga analisa. Jadi scamming, saya langsung baca dulu soalnya apa terakhir, terus saya cari gagasan utamanya apa gitu. Terus langsung analisa jawabannya yang cocok apa. Kalau saya pribadi kayak gitu. Nah, terus di TIU itu pada saat CPNS 2019, awal-awal itu soal yang banyak naik analogi gambar, teman-teman. Kayak figural, terus kayak soal persamaan ketidaksamaan gambar. Jadi tolong siap-siap pelajari itu terlebih dahulu. Karena teman-teman saya juga banyak langsung dapat gambar ya, kebanyakan ya, saya tidak bilang semuanya. Nanti teman-teman tidak mempersiapkan analogi gambar, tiba-tiba kayak kaget. Jadi harus betul-betul siap. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan perhitungan dasar dan soal cerita. Ya, kembali lagi saya bilang tadi ya, pahami basic skill matematika. Yang tadi saya bilang kayak pecahan, desimal, perkalian, perhitungan. Basic-basicnya saja harus dihafal. Yang mana didahulukan kalau ada kalkulasi perkalian tambah kurang bagi, bagaimana cara apa yang didahulukan, apa yang diterakhirkan. Jadi teman-teman harus tahu gitu. Nah, untuk TKP, tips saya karena TKP soalnya lebih banyak ketimbang CPNS 2019, tipsnya jawab soal 1 kali, analisa baik-baik sebelum memilih. Saya pengalaman TKP itu karena saya cepat sekali selesai, masih ada 30 menit, saya sudah selesai semua 100 soal. Jadi saya terpengaruh menjawab TKP, saya terpengaruh mengubah nilai jawaban TKP saya. Sehingga pada saat tes CPNS, nilai TKP saya naik turun karena saya terpengaruh dengan sisa waktu yang masih banyak di CPNS saya. Jadi masih ada waktu 20-30 menit. Jadi saya ganti-ganti jawab TKP-ku. Padahal sebenarnya TKP itu kalau kita sudah fix yakin, tidak usah kita kembali ke soal tersebut begitu. Ya. Nah, take home message-nya tips dari saya kalau kita jadi PNS, pertama perbaiki dan luruskan niat untuk daftar PNS ya. Ya, pertama terus kenali diri kamu sendiri. Maksudnya teman-teman bagaimana cara belajarnya, metode belajarnya, apakah teman-teman metode belajarnya yang lebih auditorik, mendengarkan, atau teman-teman sistemnya dia lebih ke visualistik, dia lebih banyak bisa melihat baru bisa mengerti, atau kedua-duanya. Teman-teman harus tahu karakter belajarnya masing-masing. Terus yang ketiga yang paling penting, cicil materi dengan metode roster kalender. Jadi waktu itu teman-teman saya buat kayak sistem roster kalender ya, misalnya hari Senin dibuatkan TIU. Hari Senin jam 8 sampai jam 10 dia bahas tentang kompetensi verbal dan juga kompetensi numerikal. Terus lanjut siang sampai sore dia bahas TWK. Jadi buat roster kalender teman-teman supaya teman-teman terpacu dan juga tersistematis dalam belajar. Yang keempat, hindari SKS sistem kebut semalan dan juga istirahat istirahat sehari sebelum ujian. Jangan terlalu diforsir karena akan mempengaruhi psikologis, apalagi dengan soal TKP, soal cerita yang banyak ya. Dan paling terakhir doa dan tawakal. Oke, tetap juga kita harus stay safe karena virus in progress teman-teman. Sekian dari saya presentasi TIU. Insya Allah kalau ada waktu selanjutnya saya juga akan memberikan materi tentang TIU lagi dengan materi yang berbeda. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Oke, saya stop. Oke. Terima kasih, Kak. Mungkin itu tadi sedikit sharing dan pemaparan ya mengenai bagaimana menghadapi soal-soal pada saat tes CPNS
2021 yang akan datang. Terima kasih ya Kak Fajar. Oke, sama-sama. Itu mungkin luar biasa ya tips-tipsnya, saya sangat kagum dengan tips-tipsnya, luar biasa. Oke, kalau begitu saya dari panitia mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan apa yang bisa diseringkan tadi itu bernilai ibadah. Amin. Oke, jadi itu tadi materi terakhir sekaligus yang akan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Jadi mungkin itu teman-teman, cukup juga dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di hari Selasa. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.